Baik, malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu ya. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi di setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para menteri. Memang malam ini lumayan lengkap karena Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Kemudian ada beberapa Menko dan beberapa menteri terkait. Pertama, beliau seperti biasa ya, mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus. Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor, salah satunya. Itu DHE-nya udah diterbitin berarti ya, Mas? Sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Kalau sejauh ini laporan dari Bapak yang terkait, menteri-menteri terkait, apakah itu pengusaha-pengusaha itu sudah menaruh uangnya di sini, Mas, dengan aturan yang baru? Sudah, tetapi memang perlu juga terus kita pelajari ya, karena dari yang sudah kita terapkan hasilnya belum cukup menggembirakan itu. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini. Ada kendala tersendiri kah, Mas, yang disampaikan tadi? Mengenai? Dari DHL itu, maksudnya dari pengusaha-pengusaha itu, apa masih ada celah yang memungkinkan disampaikan mereka untuk membawa itu keluar? Ya, masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali. Mas, ini Gitu. kan lagi ramai soal TKD. Apakah tadi Bapak Menkyu juga melaporkan soal TKD juga ke Bapak Presiden? daerah yang dipotong Transfer ke daerah? kan? Enggak, malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan ya, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini. Jadi kehadirannya Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih, Mas? Yang kemarin juga baru dibentukkan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi ya, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahas juga nggak sih, Mas? Kan apa? soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN, Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga apa enggak, Mas? Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Mas, terkait dengan pembangunan Ponpes menggunakan APBN itu gimana ya, Mas? Yang diarahkannya kan menjadi APBN gitu untuk renovasi lagi ya, pembangunan lagi. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan
apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin di Saudara. Mas, infonya kan Bapak Presiden tengah malam ini akan bertolak ke Mesir, itu apakah betul Mas untuk menghadiri KTT soal Gaza Mas? Summit proposal itu. Ya, jadi malam hari ini selain memang rutin Bapak Presiden setiap minggu mengadakan rapat koordinasi dengan menteri-menteri terkait, juga malam hari ini tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan, memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik, dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. Agendanya apa aja Mas? Apakah hanya diskusi aja atau nanti akan ada penandatanganan perjanjian kesepakatan itu gitu Mas? Secara detail kita tadi belum mendapatkan update, baik terutama juga dari Bapak Menlu, karena kadang ada pertemuan itu yang sifatnya terbuka, juga ada juga pertemuan yang kadang-kadang sifatnya tertutup gitu. Apakah ada kemungkinan Pak Presiden akan menawarkan kembali 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu Mas, yang sudah disampaikan juga di panggung PBB Mas? Menurut kami kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif, ya, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut, bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan kita sudah siap. Mas, soal pergantian Kepala Badan Pangan Nasional itu pertimbangannya apa Mas? Ya, jadi begini, yang pertama bahwa sebenarnya fungsi dari tugas Badan Pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian gitu, dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian. Ini tidak ada masalah, karena selama ini juga Menteri Pertanian dengan Bappenas selalu berjalan beriringan. Mas, tapi ada ini juga nggak sih catatan juga ya, atau misalnya perhatian juga terkait dengan temuan yang mutu beras turun itu karena lama tersimpan di gudang gitu. Itu kemarin disampaikan juga sama Pak Amran ke Pak Presiden. Ya tidak secara langsung itu dilaporkan, tapi kan itu sebagai sebuah hal yang memang kondisinya seperti itu ya, yang memang itu menjadi fokus baik di Kementerian Pertanian maupun teman-teman di Bulog, ya, bagaimana memperbaiki manajemen terutama penyimpanan. Kemudian juga perlu kita sadari bahwa gudang-gudang kita juga beberapa pada kondisi yang memang perlu perbaikan gitu, termasuk penambahan pembangunan gudang baru yang kita rencanakan ada di kurang lebih di 100 tempat, oleh karena alhamdulillah panen kita terutama beras ya, padi
itu meningkat dan akhir tahun ini akan memasuki kembali masa panen. Jadi kita harus mempersiapkan gudang-gudang penyimpanan yang baru gitu. Termasuk teman-teman TNI maupun Polri juga diminta untuk membuat gudang-gudang inovasi lah, termasuk kami juga berkoordinasi dengan Mendagri ya, untuk kemudian berkoordinasi sampai ke level kepala desa ya, di mana sentra-sentra penghasil pangan untuk kita galakkan kembali seperti dulu. Kita harus punya lumbung pangan atau lumbung padi di setiap desa masing-masing sehingga kita betul-betul mandiri pangan. Mas, ada usulan dari Komisi 4 supaya Bulog ini statusnya dinaikkan menjadi KL gitu, bukan Perum aja. Nanti kita kaji ya, nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki dan alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog, dan minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog diberi tambahan pendanaan supaya mengantisipasi kalau produksi kita melimpah baik beras maupun jagung, supaya itu juga bisa diserap oleh Bulog. Intinya adalah kita betul-betul mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Ya, kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya insya Allah aman. Soal bola Mas. Aduh. Evaluasi dari Tadi malam mainnya luar biasa bagus sebenarnya, tapi memang mungkin nasib belum berpihak. Kita coba lagi ya. Evaluasi dari Bapak Presiden. Kita evaluasi, kita perbaiki lagi, jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai timnas Indonesia kita. Terima kasih semuanya.